Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia ini keturunan Keraton Yogyakarta. Namun, saat genap berusia 40 tahun, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara dan melepas gelar keratonnya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Beliau ini dikenal orang yang sangat jenius, karena waktu muda aja beliau mampu dapat beasiswa untuk sekolah di sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Orang zaman dulu bisa sekolah aja udah alhamdulillah, tapi beliau bisa sekolah di sekolah kedokteran, dapat beasiswa pula. Beliau emang terkenal sejenius itu gitu orangnya. Sayangnya di kampus dia ini sering banget kritik pemerintahan Belanda. Akhirnya belum tamat sekolah, dia udah dikeluarin dari kampusnya dan kemudian beralih profesi menjadi wartawan. Nah, pas menjadi wartawan, justru makin sering dia kritik pemerintahan Belanda dengan kata-katanya yang tajam, yang nusuk, sampai akhirnya dia dibuang ke Belanda sana biar untuk meredam kritikan terhadap Belanda. Justru dia di Belanda malah belajar banyak nih. Pestalozzi, Froebel, dan Maria Montessori adalah tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh pada Ki Hajar untuk menggunakan kebudayaan di dalam kurikulum pendidikannya. Kemudian singkat cerita, dia balik ke Indonesia dengan segenap ilmu yang udah dia dapatkan dan dirangkum untuk dijadikan dasar pendidikan ala Ki Hajar Dewantara di Indonesia. Termasuk taman siswa yang sekolah tersebut yang didirikan oleh beliau. Nah, di sini gue bukan ngejelasin tentang filosofi yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Triloka. Tapi di sini gue mau bahas salah satu yang gak kalah penting nih, yaitu tujuan pendidikan. Kalau saat ini tujuan pendidikan mungkin untuk dapat nilai bagus, terus dapat ijazah, dan bisa kerja, iya gak sih? Gak sebatas itu, tujuan pendidikan punya dasar yang lebih penting lagi. Memerdekakan manusia adalah tujuan pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Apa sih manusia merdeka itu? Sebenarnya ada 2 poin penting ya dari manusia merdeka itu, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Kalau ditanya, apa sih tujuan hidup lu? Terus ada yang jawab, tujuan gua akhirat cuy. Nah, di akhirat juga tujuannya apa sih? Pasti gak jauh-jauh kan dari selamat dari neraka dan bahagia di surga. Sebenarnya, ini adalah sebuah topik yang secara universal diterima, mulai dari filsafat, agama, sampai ilmu psikologi. Pada dasarnya, kita dalam menjalani hidup ya nyarinya itu, keselamatan dan kebahagiaan. Bener kan? Coba deh, sekarang kita lihat orang sekitar kita. Kira-kira mereka tahu nggak ya cara supaya hidupnya selamat dan bahagia? Kayaknya mereka nggak tahu deh. Kenapa mereka bisa nggak tahu? Ya karena semua ini nggak ada dalam kurikulum pendidikan saat ini. Kalau nggak ada yang ngajarin, tahu dari mana coba? Kita balik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan harusnya mampu memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Ini adalah tujuan pendidikan yang sangat mendasar dan penting. Namun, saat ini sudah dilupakan mungkin. Jadi pesan yang ingin gue sampaikan di video ini adalah gue mau dari kalian, terutama gue pribadi ya, perlu belajar caranya bahagia. Nah, di video ini gue nggak bilang ya kalau pelajaran kinetika, aljabar, trigono, integral, termodinamika itu nggak penting. Tapi ada hal yang lebih penting lagi dan sangat mendasar. Tapi hal tersebut nggak pernah dibahas dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kurikulum pendidikan saat ini. Ya udah, sekian dulu dari gua Rahman dari kelompok 90.
See you.